5. Masa keemasan intelektual. Abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman yang tak tertandingi sejarah. Baik sebelum maupun sesudah era tersebut, setelah melesat bangkit dari gurun gersang Arab, budaya Islam sekarang meliputi banyak budaya, agama, dan tradisi intelektual yang beragam, mulai dari Spanyol hingga India. Dalam masa ini, pencapaian kebudayaan sebelumnya dipadukan, dibandingkan, dan menjadi landasan untuk menciptakan zaman keemasan baru dalam penemuan ilmiah. Tak ada tempat lain di dunia ini yang mampu memadukan begitu beragam orang. Dilengkapi banyak intelektual lokal, hasilnya sebuah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tetapi juga menjadi pondasi bagi dunia ilmiah modern. Rumah kebajikan. Abbasiyah seperti partai politik yang tak terhingga jumlahnya dalam sejarah, tumbuh berkembang di atas janji masa depan yang positif dan idealistik, jaminan tentang masyarakat yang lebih adil dan kembali pada kepemimpinan soleh membantu melambungkan mereka saat Umayyah terpecah belah. Menjelang awal 800-an, kerajaan mereka sudah membentang dari Atlantik sampai Indus. Mereka punya ibu kota kelas dunia dengan 1 juta lebih penduduk di Baghdad. Masyarakatnya terdiri atas beragam budaya dari Yunani, Koptik, Persia, dan India yang diadopsi aspek-aspek kebudayaan terbaiknya. Inilah periode pembukaan masyarakat ideal yang dijanjikan. Dalam pikiran Khalifah Abbasiyah ke-7, Al-Ma'mun 813-833, masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kerajaan harus dikumpulkan di satu lokasi terpusat. Ia yakin jika para cendekiawan terbaik dari dunia Islam dapat dikumpulkan untuk saling belajar satu sama lain, akan terbukalah kemungkinan yang tak terbatas. Pada abad ke-10, Paus Sylvester II menjadi salah satu orang Eropa pertama yang mendukung untuk mempelajari matematika yang dikembangkan cendekiawan Muslim setelah ia menghabiskan waktu belajar di Spanyol dan Afrika Utara Islam. Dengan pemikiran tersebut, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Rumah Hikmah atau Bait al-Hikmah. Rumah lingkupannya bertentangan dengan definisi modern tentang yayasan pendidikan. Dalam institusi ini, universitas, perpustakaan, badan penerjemahan, dan lab penelitian ada dalam satu kampus. Perpustakaan dalam sekolah kecil sudah ada sejak masa Umayyah, tetapi penekanan Abbasiyah pada upaya mendapatkan ilmu jauh melampaui pendahulunya. Kabarnya, jika seorang cendekiawan menerjemahkan buku apapun dari bahasa asing ke bahasa Arab, ia akan mendapat emas berat buku itu. Cendekiawan terkenal, muslim dan non-muslim dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek Al-Ma'mun. Untuk kali pertama dalam sejarah, kelompok terbaik dari tanah Persia, Mesir, India, dan bekas Bizantium dapat dipertemukan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Al-Ma'mun bukan hanya pemimpin yang memberikan penekanan khusus pada ilmu pengetahuan, yang membuat Rumah Hikmah dan masa keemasan Muslim ini unik dalam konteks terjadinya. Pertama, ekspansi kerajaan Muslim berhasil meruntuhkan dinding-dinding yang sebelumnya memisahkan kelompok yang berbeda. Pada masa pra-Islam, tak ada alasan bagi ilmuwan di Alexandria untuk pergi ke Ctesiphon untuk belajar dan mengajar. Kalaupun berpergian, hambatan bahasa akan menghalangi mereka mendapatkan manfaat penuh dari Persia. Aspek unik kedua dalam era awal Abbasiyah, bahasa Arab menjadi bahasa perantara yang dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Tak peduli apapun seorang itu asli Berber, Suriah, atau Persia, jika memeluk Islam, paling tidak ia paham bahasa Arab elementer yang dibutuhkan untuk sholat dan membaca Quran seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Bahasa Arab tak sekedar menjadi bahasa liturgi, tetapi juga bahasa ilmuwan untuk berkomunikasi dan melakukan penelitian. Yang ketiga, Islam sendiri memerintahkan untuk mencari ilmu, menjadikan penelitian sebagai tindakan ibadah.
Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menekankan peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang muslim yang soleh. Nabi dikabarkan bersabda bahwa Tuhan memudahkan jalan ke surga bagi mereka yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu. Bagi para ilmuwan muslim yang hanya berjarak beberapa tahun dari masa kehidupan Nabi, mendapatkan ridho Allah adalah alasan utama melakukan penelitian dan belajar. Literatur ilmiah dari masa keemasan biasanya dimulai dengan ayat Al-Quran yang mendorong mencari ilmu dan menyeru orang Islam agar merenungkan dunia di sekitar mereka. 3 faktor pendorong untuk mencari ilmu inilah yang unik dalam dunia Islam. Ini tak bisa terwujud tanpa kebangkitan Islam sebagai kekuatan geopolitik dalam beberapa abad setelah masa Nabi. Matematika. Sumbangan umat Islam terdapat perkembangan matematika pada masa keemasan hanya dapat dilukiskan dengan kata monumental. Matematika tentu saja menjadi dasar bagi hampir semua ilmu pengetahuan, termasuk fisika, kimia, astronomi, dan geografi. Tetapi bagi para ilmuwan muslim pada masa keemasan, matematika juga merupakan ilmu suci. Mereka berharap bahwa pemahaman dalam matematika lanjut dalam membantu mengungkapkan prinsip numerik yang mendasari dan menentukan hukum alam dunia. Hari ini, siapapun yang mengambil kelas fisika dasar akan memahami bahwa rumuslah yang menentukan gerakan objek dalam ruang. Pada masa keemasan, formula itu masih misteri. Melalui teori dan eksperimen, ilmuwan berharap menemukan algoritma ajaib ini. Pemahaman tersebut menuntun pada sikap menghargai dan mencintai kekuasaan Allah serta hubungan dengan ciptaannya. Dengan demikian, pembelajaran matematika merupakan pelajaran religius juga. Salah satu ilmuwan matematika muslim terbesar bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, orang Persia yang hidup dari 780 sampai 850 Masehi. Ia salah satu orang pertama yang bekerja di rumah hikmah dan meletakkan landasan bagi perkembangan masa depan matematika. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penggunaan sistem angka India dan penyebaran informasinya. Sebelumnya di banyak tempat digunakan sistem angka Romawi dengan berbagai keterbatasannya, sedangkan permasalahan matematika kompleks melibatkan angka non-bilangan bulat yang hampir tak mungkin menggunakan sistem angka Romawi dan sistem angka India 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Membuat angka besar dan negatif dapat dibahasakan sehingga memudahkan perhitungan kompleks. Al-Khwarizmi tak hanya meminjam sistem angka India kuno, tetapi juga menambahkan satu mata rantai yang hilang, yaitu angka 0. Walaupun secara sistematis tidak mampu membuktikan 0, karena beberapa pun angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Al-Khwarizmi menerapkannya dalam penelitian lebih lanjut, yaitu merevolusi beberapa subjek dan menemukan yang lain. Mungkin sumbangan terbesar Al-Khwarizmi berkaitan dengan perkembangan aljabar. Dalam karya monumentalnya, buku ringkasan kalkulasi dengan melengkapi dan menyeimbangkan, ia menjelaskan bagaimana persamaan aljabar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, mulai dari pembagian warisan sampai geografi. Disinilah Al-Khwarizmi menjadi pelopor. Meski jago di bidang geometri, masyarakat Yunani kuno gagal memisahkan aljabar teoritis darinya. Buku Al-Khwarizmi memantapkan aljabar sebagai bagian pelajaran matematika dengan penerapan praktisnya. Bahkan sungguhnya kata aljabar itu sendiri diambil dari judul bukunya. Aljabar berasal dari kata aljabr yang berarti melengkapi. Ini mengacu pada menyamakan kedua sisi persamaan aljabar untuk mendapatkan solusi. Matematikawan hebat lain dari Persia adalah Umar Khayyam yang hidup dari 1048 sampai 1131 Masehi. Walaupun lebih dikenal di barat karena puisi tentang cinta dan mistik Islam, ia seorang matematikawan yang pandai. Dia membantu mendorong batas-batas pokok ilmu yang tak bisa dilakukan pendahulunya. Umar Khayyam menemukan metode untuk memecahkan persamaan kubik, persamaan aljabar yang variabelnya menjadi kalipatan 3. Menelah aljabar teoritis lebih lanjut, ia juga termasuk salah satu yang paling awal jika bukan yang pertama memformulasikan teorema binomial. Teorema ini membantu memecahkan masalah aljabar dengan mengembangkannya dalam penjumlahan. Penemuan ini mungkin tampak terlalu teoritis dan hanya bermanfaat untuk menyiksa murid kelas 2 SMP. Tapi penemuan ini memiliki implikasi penting. Melalui aljabar tingkat lanjut,
Pelajaran trigonometri dan kalkulus dapat dikembangkan. Kemudian trigonometri itu dikembangkan orang Islam sendiri, terutama oleh ilmuwan abad ke-10 Al-Bantani untuk alasan yang sangat praktis. Melalui fungsi teogonometri dan pemahaman dasar tentang bintang, seorang dapat menghitung dengan tepat posisi di bumi. Ini sangat penting bagi orang-orang Islam harus sholat menghadap ke Ka'bah, ke Mekah. Buku-buku pedoman yang dihasilkan pada masa keemasan berhasil mendata ratusan kota, titik koordinatnya dan arah kiblat ke Mekah. Karena alasan ini, sekarang banyak masjid yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu telah mengarah tepat ke Mekah, bahkan yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Sifat trigonometri dasar yang dikembangkan matematikawan melalui bahkan berfungsi sebagai basis cara kerja sistem GPS saat ini. Astronomi. Hasil perkembangan ilmu matematika tingkat lanjut tersebut berupa karya di bidang astronomi. Rumus dan metode yang dikembangkan matematikawan muslim menjadi dasar untuk penelitian perbintangan, sementara keyakinan Islam sumber motivasinya. Banyak ayat Quran menyinggung benda langit dan pergerakannya. Al-Quran menyatakan matahari dan bulan bergerak dengan perhitungan yang tepat. Selain itu, Quran menyatakan bahwa melalui bintang, manusia dapat dipandu melewati kegelapan daratan dan lautan. Bagi kerajaan iman yang membentang dari Samudra Atlantik hingga India, kiasan dalam Quran tentang sifat matematis langit terlalu banyak untuk diabaikan. Dengan Quran sebagai faktor motivasi, astronomi muslimlah sesungguhnya yang kali pertama mengembangkan ilmu ini. Pada masa kuno, astronomi dan astrologi itu satu dan sama, menimbulkan keyakinan ilmiah yang salah tentang pengaruh bintang pada kehidupan sehari-hari manusia. Orang Islamlah yang kali pertama memisahkan ilmu astronomi dari tebakan dan mitos astrologi. Di bawah perlindungan Al-Ma'mun dan Rumah Hikmah, para astronom dikumpulkan untuk mempelajari teori kuno Ptolemeus yang karyanya dianggap sebagai kunci utama dalam astronomi hingga masa Islam. Aspek kunci gagasan Ptolemeus adalah geosentrisme alam semesta. Bumi diam dan semua benda langit bergerak mengelilinginya. Teori bumi diam ini menjadi dipertanyakan saat astronomi muslim menyadari perhitungan Ptolemeus soal gerakan planet dan bintang itu cacat dan perlu dikoreksi. Ketika banyak orang sekedar berusaha menciptakan rumus yang lebih akurat, sebagian mulai mempertanyakan ide Ptolemeus secara keseluruhan. Pada abad ke-11, Al-Biruni menyatakan Ptolemeus tidak pernah dengan ilmiah membuktikan bumi tak bergerak, bahkan mungkin bumi berputar di sumbunya. Menurutnya hal ini akan menjelaskan mengapa perhitungan Ptolemeus meleset, yaitu karena tidak memperhitungkan gerakan bumi. Meski tak pernah diterima penuh oleh astronom muslim karena kekurangan bukti yang meyakinkan, teori rotasi bumi sudah menjadi bahan perdebatan di antara para cendekiawan dunia Islam. Perdebatan ini menjalar ke Eropa, terutama lewat terjemahan Latin dari karya Al-Mazriti, cendekiawan Andalusia yang memusatkan perhatian pada upaya merevisi dan menyempurnakan tabel serta perhitungan astronomis. Bahkan setelah kematian Al-Mazriti, kelas terpelajar dari seluruh Eropa akan berpergian ke negara muslim, yaitu Iberia, untuk mempelajari karya dan yang lainnya. Akhirnya saat gagasan astronomi mulai menyebar ke seluruh benua, ilmuwan seperti Copernicus dan Galileo akan mengembangkan teori yang kita terima sebagai fakta hari ini. Akan tetapi tak seperti astronom Eropa, astronom muslim takkan diganggu ajaran agama yang mapan karena pandangannya. Malahan usaha ilmiah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Seperti aljabar, astronomi mempunyai penerapan praktis. Salah satu yang terpenting yaitu pengembangan astrolog. Awalnya, alat ini ditemukan oleh orang Yunani kuno untuk menentukan garis lintang dengan menggunakan bintang, mengombinasikan kemampuan astrolog dengan perhitungan astronomis yang lebih tepat oleh ilmuwan muslim. Alat ini menjadi bagian vital navigasi terutama pada kapal. Dengan mengarahkan astrolog ke langit malam untuk menghitung posisi susunan bintang tertentu, seorang navigator bisa menentukan lokasinya secara tepat, lalu membandingkannya dengan buku panduan berisi daftar garis lintang lokasi yang sudah dikenal di seluruh dunia untuk menentukan arah ke tempat tujuannya.
Bepergian ke Mekah untuk naik haji menjadi lebih mudah bagi muslim dari tempat yang jauh. Bagi peradaban yang membentang dari Spanyol hingga India, teknologi yang memudahkan perjalanan semacam ini sangat diperlukan. Astrolog berombak dunia pelayaran dan digunakan sampai 1700-an sebagai standar navigasi. Geografi. Seperti halnya astronomi tumbuh dari matematika, geografi berkembang dari astronomi. Hanya sedikit kerajaan dalam bentangan sejarah yang sebanding dengan dunia Islam pada masa keemasan. Dengan sistem politik yang menekankan persatuan dalam wilayah luas seperti ini, perjalanan jarak jauh menjadi aman dan relatif biasa dilakukan. Maka tak heran jika orang Islam akan bangkit sebagai ahli geografi unggulan pada abad pertengahan. Mitos lama bahwa Christopher Columbus menemukan bumi itu bulat memang hanya mitos. Sudah menjadi fakta yang diterima sejak masa kuno bahwa bumi memang tak datar. Para pelaut terutama mengetahui ini karena dapat melihat bagian bawah kapal lenyap di balik cakrawala sebelum tiang nyasar saat kapal berlayar jauh. Orang Yunani kuno bahkan telah mencoba menghitung ukuran bumi, walaupun mereka menaksir terlalu rendah ukuran Samudra Atlantik sehingga menghasilkan angka yang lebih kecil dibanding ukuran bumi sebenarnya. Ahli geografi yang bekerja pada kekhalifahan Abbasiyah menghasilkan konklusi lebih akurat. Dengan memanfaatkan trigonometri dan geometri bola, mereka menghitung diameter bumi 12.728 km, hanya selisih 37 km. Tanpa satelit dan teleskop modern, kalkulasi ini sangat mengejutkan. Pada 1300-an, Ibnu Battuta, cendekiawan hukum Islam dari Maroko, menempuh perjalanan sejauh 1070.000 km. Perjalanannya melintasi Afrika Barat, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Geografi Islam tak terbatas pada perhitungan ukuran bumi. Usaha besar juga dikerahkan untuk membuat peta dunia. Peta Yunani kuno, terutama buatan Ptolemeus, dikembangkan dan diperbaiki. Salah satu contoh terbaik adalah peta buatan Muhammad al-Idrisi yang tinggal di Sisilia abad ke-12. Walaupun Sisilia pernah menjadi bagian dunia Islam sampai ditaklukkan bangsa Normandia pada akhir abad ke-11, raja yang berkuasa pada masa al-Idrisi, Roger II, merupakan sosok yang toleran dan berpengetahuan luas. Dia di bawah perlindungannya, Al-Idrisi menghasilkan peta dunia dengan akurasi dan detail yang tak tertandingi pada masa abad pertengahan. Selama ratusan tahun berikutnya, peta ini menjadi acuan penilaian peta lain. Peta tersebut tak hanya berupa gambar geografi fisik bagian dunia yang diketahui, tetapi juga berisi deskripsi budaya, politik, dan masyarakat berbagai wilayah yang pernah didatangi penjelajah. Yang sama menariknya bagi ahli geografi Muslim adalah daerah yang tak dikenal. Mitologi Barat berpegang pada Christopher Columbus sebagai penjelajah besar yang kali pertama berani melintasi Samudra Atlantik untuk menemukan dunia baru pada 1492. Namun, narasi penemuannya mengabaikan fakta bahwa sudah ada penduduk asli yang tinggal di sana berabad-abad dan bukti yang sangat kuat bahwa Viking sudah sampai di Kanada pada abad ke-10. Selain itu, terserak banyak bukti tentang pelayaran lintas Atlantik oleh orang Islam ratusan tahun sebelum Columbus. Pengetahuan abad ke-10, ahli geografi dan sejarah ternama Al-Mas'udi menuliskan pelayaran Muslim Iberia selama berbulan-bulan pada 889 dari pelabuhan Delba, pelabuhan yang sama dengan Columbus, hingga sampai ke wilayah yang sangat luas dan belum dikenal. Laporan menyatakan mereka melakukan perdagangan dengan penduduk lokal, kemudian kembali pulang. Peta Al-Mas'udi bahkan memasukkan dataran tak dikenal di seberang Atlantik dengan mengacu pada laporan ini. Laporan ini yang dicatat Al-Idrisi menuliskan sekelompok pelaut Muslim berlayar selama 31 hari melintasi Samudra Atlantik dan mendarat di pulau tak dikenal. Mereka ditangkap penduduk asli, tetapi akhirnya dilepas saat salah satu penduduk yang bisa berbicara bahasa Arab menjadi perantara dan mengatur pembebasan mereka. Satu laporan terakhir tentang pelayaran lintas Atlantik dari Mali, kerajaan Islam di Afrika Barat yang mencapai kerajaan pada abad ke-14 seperti yang diceritakan pada Ibnu Battuta.
Pengelana besar Islam 200 kapal berlayar ke barat dari pantai Afrika untuk menemukan daratan yang tak dikenal. Saat hanya satu kapal yang kembali, dilaporkan mereka telah menemukan daratan yang di seberang samudra, tetapi harus kembali karena badai. Raja Mali Mansa Abu Bakar segera melengkapi 2000 kapal. Berlayar bersama mereka ke Samudra Atlantik dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Kisah para pelaut melintasi samudra ini tentu bukan bukti nyata kontak lintas Atlantik sebelum Columbus, tetapi fakta bahwa mereka dicatat oleh ahli geografi yang terkenal dan akan akurasinya. Dilengkapi sebagai sedikit ulasan tentang komunitas Islam di Amerika dalam jurnal Generasi Pertama Penjelajah Eropa ke Dunia Baru, membuka kemungkinan untuk menulis ulang sejarah zaman penemuan yang diterima saat ini. Kedokteran. Kesalahpahaman umum tentang sejarah kedokteran hingga beberapa ratus tahun lalu meliputi keyakinan bahwa ilmu ini kebanyakan lahir dari tebak-tebakan. Bayangan tentang ahli medis yang menjual obat palsu untuk segala penyakit muncul saat menelaah dunia kedokteran sebelum abad ke-10. Akan tetapi sungguhnya telah ada tradisi kedokteran di dunia Islam yang berdasarkan pengetahuan Yunani sebelumnya, yang menekankan studi empiris dan profesi klinis. Meskipun fakta ini hilang dalam imajinasi populer modern, masih ada tulisan-tulisan dari beberapa pemikir kedokteran terbesar yang dikenal dunia, yang tinggal dan berpraktik pada masa keemasan Islam. Karya mereka menunjukkan era pencerahan dan kemajuan medis yang membentuk basis kedokteran modern. Pada abad ke-10, Baghdad mengadakan ujian lisensi yang harus diambil sebelum dokter boleh berpraktik. Kemajuan Islam di bidang kedokteran dicapai dengan mempelajari apa-apa yang diwariskan dokter Yunani kuno, Galen. Ia tokoh besar di bidang ini pada zaman dulu. Dokter dan filsuf abad kedua sebelum Masehi ini banyak menulis tentang dunia medis. Ia mendukung teori bahwa tubuh terdiri atas 4 cairan: darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Menurutnya, penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan tersebut dalam tubuh. Walaupun sebagian gagasan terbilang revolusioner pada zamannya, sebagian yang lain sangat keliru. Ia diterima tanpa kritik oleh para dokter selama ratusan tahun setelah kematiannya. Bukan sekadar secara teoritis tentang tubuh manusia. Dengan lugas ia memberi judul keraguan tentang Galen pada bukunya. Ia menyimpulkan penyakit fisik tak hanya akibat ketidakseimbangan cairan atau sebagai hukuman Tuhan seperti yang diyakini orang Eropa abad pertengahan, tetapi penyakit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal tertentu yang harus dipecahkan untuk mengobatinya. Selanjutnya ia musuh ataupun orang yang tak mampu. Maka ia suka merawat pasien miskin dengan gratis di rumah sakit terkenal di Baghdad. Karyanya disebarkan secara luas selama berabad-abad memandu generasi dokter masa depan di dunia Islam dan Eropa. Dokter besar lainnya dan mungkin paling termasyhur adalah Ibnu Sina. Ia dikenal sebagai Avicenna. Meskipun terus-menerus berpindah dari satu kota ke kota lain karena lingkungan politik Persia yang bergolak pada awal 1000-an, ia mampu membangun riwayat hidup sebagai ilmuwan serba tahu yang paling pandai pada masa keemasan Muslim. Ia menerapkan pendekatan rasional ilmu pengetahuan bidang lain pada dunia kedokteran. Pendekatan ini memberikan pengetahuan yang tidak dimiliki ilmuwan lain, termasuk Al-Razi. Ia merumuskan teori bahwa semua hal dalam tubuh dapat dipahami melalui rangkaian peristiwa sebab akibat, meski tampak masuk akal di dunia ilmiah sekarang. Pada abad ke-11, pandangan itu merupakan ide baru yang coba dibuktikan Ibnu Sina.
Berdasarkan sekian tahun pengamatan klinis dan penelitian ilmiah, ia menyimpulkan penyakit dan menyebar melalui udara, angin, atau tanah. Selanjutnya, setiap penyakit memiliki karakteristik tertentu sehingga harus diobati dengan cara khusus. Ia salah satu orang pertama yang mengenalkan kedokteran eksperimental dalam karya monumentalnya. Aturan pengobatan, ia menekankan bahwa obat-obatan harus diuji di bawah kondisi terkontrol dan tak boleh dipercaya hanya berdasarkan teori. Obat yang tak efektif secara universal atau tidak dapat dibuktikan benar-benar menyembuhkan penyakit tak ada artinya bagi Ibnu Sina, sebab ia percaya pengobatan itu ilmu pengetahuan tentang observasi dan rasionalisme. Karyanya menjadi buku teks standar bagi siapapun yang ingin belajar kedokteran di dunia muslim dan di luarnya. Sekolah kedokteran Eropa mengandalkan terjemahan Latin buku ini sampai abad ke-17. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Tiongkok pada zaman dinasti Yuan, abad ke-13 dan ke-14 oleh masyarakat muslim yang banyak di Tiongkok. Mudah dipahami mengapa karya ini mendapatkan popularitas dan penghormatan yang luas. Karya terbesar Ibnu Sina ini bukan sekedar buku panduan tentang penyakit umum dan pengobatannya. Ini ensiklopedia medis yang lengkap. Deskripsi yang dapat ditemukan di dalamnya meliputi bius anestesi, kanker payudara, rabies, toksin, borok, penyakit ginjal, dan tuberkulosis. Selain itu, Ibnu Sina menulis tentang hubungan antara kesehatan mental dan fisik, serta menyimpulkan pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit seperti halnya faktor lain berupa racun, cedera, dan ataupun makanan. Kini kemungkinan hubungan antara pikiran dan tubuh dihubungkan dengan generasi psikolog pertama seperti Freud dan Jung. Kenyataannya kemungkinan tersebut sudah tampak nyata bagi Ibnu, dokter lain, dan filsuf masa itu. Pada 872, penguasa Mesir Ahmad bin Tulun mengeluarkan dana 60.000 dinar emas untuk membangun rumah sakit di Fustat. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dan menyediakan satu bangsal untuk pasien sakit jiwa. Pemikir bidang kedokteran terbesar sepanjang masa ini takkan mampu mencapai prestasi tinggi tanpa dukungan institusi yang hebat. Dunia Islam pada masa keemasan dengan sumber daya keuangan dan institusi politik yang kuat mendirikan beberapa rumah sakit pertama dalam sejarah. Dorongan untuk mendirikan rumah sakit datang dari kebutuhan melayani kesehatan warga miskin. Orang kaya mampu membayar dokter pribadi dan perawatan di rumah, tetapi orang miskin tak mampu mendapatkan kemewahan seperti itu. Untuk menyediakannya bagi mereka, para khalifah dan emir memberikan lembaga di kota-kota besar di dunia Islam untuk menyediakan pelayanan kesehatan terjangkau atau gratis bagi yang membutuhkan. Pada awal abad ke-19, rumah sakit pertama muncul di Baghdad. Seiring waktu, ukuran dan cakupan rumah sakit ini mulai menyerupai rumah sakit modern. Ada puluhan dokter dan perawat, termasuk dokter spesialis serta ahli bedah. Rumah sakit ini juga menyediakan pusat layanan rawat jalan, bangsal psikiatri, pusat layanan bedah, dan bangsal melahirkan. Mungkin perbedaan terbesarnya adalah rumah sakit tersebut gratis bagi yang tak mampu, jauh berbeda dari rumah sakit yang beroperasi sekarang. Bagi para penyokong rumah sakit ini, teladan kenabian tentang perasaan kasih sudah sangat jelas. Di mata mereka, masyarakat yang berdasarkan Islam diminta memperhatikan seluruh warganya tanpa melihat harta, ras, atau bahkan agamanya. Setelah didirikan di Baghdad, institusi penyembuhan yang mencerahkan ini menyebar di seluruh kota utama dunia Islam dari abad ke-10 hingga abad ke-14. Rumah sakit dapat ditemukan di Kairo, Damaskus, Baghdad, Mekah, Madinah, dan bahkan Granada yang jauh di Iberia. Nantinya, Ottoman akan meneruskan tradisi rumah sakit publik ini, dan selama masa kekuasaan mereka lah Eropa mulai menyusul bahkan menyalip dunia Islam. Pada 1200-an, Ibnu Al-Nafis menuliskan darah beredar dari jantung ke paru-paru untuk menyerap oksigen, kemudian kembali ke jantung dan seluruh tubuh. Renaissance membuahkan gerakan menerjemahkan ratusan teks Arab ke bahasa Latin di pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan seperti Padua dan Bologna. Orang Eropa mampu mengembangkan lebih jauh temuan para tokoh besar seperti Al-Razi dan Ibnu Sina yang telah memajukan pengetahuan Galen dan Hippocrates.
Pengetahuan dan institusi kesehatan ini sebagian besar datang dari barat, tetapi didasarkan pada tradisi kesehatan muslim sebelumnya yang didasarkan pada Yunani kuno. Narasi pembenturan budaya yang diembuskan kelompok ekstrim kedua pihak dalam konflik modern mengabaikan contoh-contoh tradisi intelektual lintas budaya semacam ini. Fisika. Sejauh ini matematika hanya mempengaruhi ilmuwan muslim jika mereka benar-benar ingin memahami prinsip yang diciptakan Tuhan untuk mengendalikan alam semesta. Berbagai gagasan yang dirumuskan matematikawan harus diterapkan di dunia nyata. Pada titik itulah sekumpulan fisikawan muslim berbakat hadir. Seperti bidang lain, fisikawan muslim membangun pengetahuannya di atas kebudayaan kuno yang karyanya diterjemahkan ke bahasa Arab. Dengan mengambil dari berbagai tradisi intelektual dan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai dunia Islam, para fisikawan masa keemasan mengembangkan beberapa konsep inti dalam bidang ini. Karya mereka membantu meletakkan dasar bagi para tokoh besar seperti ditelaah lebih lanjut oleh Newton dan Einstein. Salah satu ilmuwan utama yang turut menyumbang dalam tradisi intelektual berkelanjutan ini Ibnu Al-Haytham 965 sampai 1040 Masehi. Ia berasal dari Irak. Awalnya ia bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan Abbasiyah, tetapi ia segera meninggalkan pekerjaan itu untuk bergabung dengan pusat intelektual yang menjanjikan di Kairo, ibu kota kerajaan Fatimiyah. Setelah berselisih dengan penguasa Fatimiyah, ia menjadi tahanan rumah yang ternyata menghadirkan berkah baginya dan bagi bidang fisika itu sendiri. Saat ditahan di rumahnya sendiri, Ibnu Al-Haytham mampu memusatkan perhatian dan usahanya untuk mempelajari cahaya. Sejak masa kuno, penelitian tentang cahaya dan sifatnya telah membingungkan. Bahkan bagi orang-orang yang paling cerdas, salah satu gagasan terkemuka tentang cahaya pada masa Ibnu Al-Haytham bersumber dari Ptolemeus. Ia berpendapat bahwa cahaya adalah sinar yang dipancarkan dari mata, membentur ke objek dan kembali ke mata sehingga orang bisa melihat. Tradisi Yunani kuno dalam memahami dunia yang sepenuhnya bertumpu pada filsafat cenderung berlawanan dengan keyakinan Ibnu Al-Haytham. Ia menganjurkan agar teori ilmiah diformulasikan melalui penelitian empiris dan eksperimen. Maka ia melakukan ratusan eksperimen dalam sifat cahaya. Dengan lebih banyak mengandalkan ilmu pengetahuan daripada filsafat, ia menyimpulkan teori Ptolemeus tentang cahaya yang dipancarkan mata itu benar-benar mustahil. Malah ia mengajukan teori bahwa cahaya memantul dari setiap titik objek ke mata, dan sejumlah besar sinar cahaya diubah menjadi informasi yang dapat diproses otak. Saat Ibnu Sina membedah mata di Persia untuk memahami bagaimana cahaya melintasinya, Ibnu Al-Haytham sedang mengadakan penelitian serupa di Mesir. Setelah sekian tahun bekerja keras melakukan penelitian dan eksperimen, Ibnu Al-Haytham menulis buku yang tergolong inovatif pada masanya. Dalam buku tentang optik, Ibnu Al-Haytham berpendapat bahwa cahaya terdiri atas sinar-sinar yang bergerak dalam garis lurus. Lebih jauh lagi, ia merancang kamera obscura, alat yang terdiri atas kotak kedap cahaya dengan satu lubang kecil yang tembus ke belakang. Pada dinding dalam kotak yang berseberangan dalam lubang, gambar apapun yang tertangkap oleh lubang akan diproyeksikan. Ia berpendapat bahwa ini hanya bisa terjadi jika sinar cahaya lurus datang dari objek di luar kotak yang difokuskan oleh lubang dan mendarat di dinding seberang lubang. Ibnu Al-Haytham belum memiliki teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan kamera obscura selangkah lebih lanjut menjadi kamera yang dapat menangkap gambar sekarang. Tapi tanpa penelitian rintisannya di bidang optik, kamera tak akan terwujud dalam 1000 tahun ke depan. Ia juga berhasil memadukan bidang optik dan astronomi dalam kalkulasinya tentang kedalaman atmosfer bumi. Dengan menggunakan prinsip yang diturunkannya sehubungan sifat cahaya yang dibelokkan, ia menyimpulkan bahwa saat matahari terbenam, warna langit berubah sesuai dengan sudut sinar matahari mengenai atmosfer. Berdasarkan warna dan posisi relatif matahari terhadap bumi pada banyak kesempatan, ia sampai pada perhitungan kedalaman atmosfer yang tak jauh berbeda. Baru ketika pesawat ruang angkasa dari Amerika Serikat dan Uni Soviet terbang keluar angkasa, kita mampu memverifikasi perhitungan Ibnu Al-Haytham. Prestasi ilmiah Ibnu Al-Haytham dapat menjadi bahan tulisan tersendiri dan memegang
memang demikian. Dilaporkan ia telah menulis lebih dari 200 buku, tetapi hanya beberapa puluh yang masih terselamatkan hingga kini. Ia memelopori rumusan lensa pembesar, hukum gerak, geometri analitis, kalkulus, astronomi, bahkan psikologi eksperimental. Mempertimbangkan seluruh prestasinya secara bersamaan, kita dapat benar-benar memahami warisan Ibnu Al-Khaitam sungguhnya, metode ilmiah. Sekarang metode ini menjadi teknik yang digunakan seluruh ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Kepercayaan mutlak Ibnu Al-Khaitam pada pengamatan dan eksperimen yang sekarang kita sebut metode ilmiah memisahkan sains dari filsafat Yunani kuno. Pemahaman dunia modern dalam seluruh bidang ilmu didasarkan pada metode yang diprakarsai tokoh intelektual besar ini. Dalam menjelaskan mengapa ia menyelami penelitian ilmiah begitu dalam, Ibnu Al-Khaitam menyimpulkan, saya terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Sudah menjadi keyakinan saya bahwa untuk mendapatkan jalan menuju cahaya dan kedekatan pada Allah, tak ada cara yang lebih baik dibanding mencari kebenaran dan pengetahuan. Setelah Ibnu Al-Khaitam meninggal, para ilmuwan muslim melanjutkan penemuannya dan mencari manfaat praktisnya. Penemuan dan pengembangan atas alat-alat lama selalu muncul dari jam air yang semakin tepat sampai peralatan laboratorium kimia, poros ekol, pompa air, kacamata, kompas, pesawat glider, gelas minuman, bahkan robot bertenaga air, semuanya muncul di dunia Islam sekitar abad ke-13 dan masih banyak lagi. Yang perlu dicatat, melalui studi sains lanjutan, revolusi teknologi terjadi di dunia Islam ketika cahaya kreativitas ilmiah muslim meredup saat pasukan perang salib dan satu Mongol menimbulkan malapetaka di jantung negeri muslim pada abad ke-12 dan ke-13. Eropa Kristen memungutnya. Di sana revolusi ilmiah lain dipacu lewat karya Copernicus, Galileo, dan Newton. Semuanya familiar dengan literatur ilmiah Islam dan hampir pasti dipengaruhi olehnya. Pada abad ke-12, seorang penemu muslim, Al-Jazari, merancang dan membangun berbagai mesin otomatis, di antaranya sistem pencuci tangan otomatis, jam, bahkan robot musik bertenaga air. Fikih dan hadis. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan empiris, tumbuhlah ilmu pengetahuan Islam. Melalui penelitian mendalam tentang Quran dan tindakan Nabi, para cendekiawan merumuskan bidang fikih, hukum, jurisprudensi Islam. Berlawanan dengan pemahaman modern tentang hukum sekuler, fikih berlaku dalam segala hal, melalui hukum kriminal sampai cara sholat dan makan yang halal. Tantangan bagi para ahli fikih adalah mengadaptasikan aturan yang telah diterapkan pada awal 600-an ke dalam dinamika dunia peradaban Islam pada abad-abad berikutnya. Dari tantangan ini berkembanglah interpretasi fikih yang beragam dan disebarkan oleh ulama yang berbeda-beda. Tetapi semuanya bertujuan memahami dan menerapkan Quran serta teladan Nabi seautentik mungkin. Penafsiran ini menjadi ajaran pemikiran hukum yang dikenal sebagai mazhab atau jamaknya madhahib. Kebutuhan menafsirkan fikih tumbuh dari perubahan bentuk masyarakat Islam berpuluh tahun setelah masa Nabi Muhammad. Generasi pertama setelah Nabi dapat berperang pada teladan dari Nabi. Tetapi menjelang akhir 600-an, hampir tak seorang pun yang masih hidup dapat mengingat cara hidup dan teladan dari Nabi. Saat Islam menyebar ribuan kilometer ke segala penjuru dan pemeluk baru mulai menghuni kota-kota besar di dunia Islam, timbullah kebutuhan menafsirkan hukum Islam dengan cara yang sistematis, melingkupi urusan ibadah hingga transisi bisnis. Saat para ulama mulai berbicara tentang fikih pada abad ke-8, timbullah perbedaan pendapat mengenai apa yang bisa dianggap sebagai sumber hukum. Semua sepakat bahwa Quran dan tindakan Nabi atau hadis merupakan dua sumber utama. Tapi bagaimana jika ada pokok masalah yang tidak dibahas dalam kedua sumber tersebut? Disinilah para ahli hukum mulai berbeda pendapat. Salah satu ulama pertama, Abu Hanifah 699-767, mulai mengenalkan gagasan bahwa logika rasional harus berperan utama dalam mengemban fikih. Ia mendapat bahwa jika tak disebutkan dalam Quran atau hadis,
Ahli hukum yang dididik secara khusus dalam fikih harus menggunakan penilaian terbaiknya, ijtihad, untuk menghasilkan aturan berdasarkan apa yang akan dilakukan Nabi untuk masalah itu. Mungkin tak mengejutkan jika gagasan Abu Hanifah paling populer di Irak, tepat pemikiran rasional Ma'mun mendirikan rumah hikmah hanya beberapa dekade kemudian. Ahli hukum besar kedua adalah Malik, 711 sampai 795, yang sejaman dengan Abu Hanifah. Ia tinggal di Mekah, kota tempat Nabi hidup dan menyebarkan agama Islam. Bertepatan dengan ahli hukum pada masanya, ia percaya bahwa karena orang-orang tinggal di Madinah itu keturunan para sahabat Nabi, perilaku mereka bisa dipertimbangkan sebagai sumber hukum. Toh mereka mesti belajar dari orang tuanya yang belajar dari Nabi. Dasar pemikirannya dalam menggunakan tradisi penduduk Madinah dan ketaatan penuh pada hadis alih-alih penalaran tak diterima semua orang. Tapi ia juga mendapat banyak pengikut, termasuk Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Ahli hukum besar ketiga Muhammad al-Syafi'i, 767 hingga 820, mempelajari tradisi Hanafi di Irak dan tradisi Maliki di Madinah, serta mengambil intisari dari kedua gagasan tersebut. Meski menyepakati perlunya ijtihad, ia berpendapat hal itu hanya dapat digunakan untuk membuat analogi antara situasi yang dihadapi Nabi Muhammad dan masalah terkini. Pendekatannya yang seimbang ini terbukti sangat populer dan menjadikannya dinobatkan sebagai Bapak Usul Al-Fiqih. Ahli fikih besar terakhir Ahmad bin Hanbal, 780 sampai 855, yang menjadi salah satu murid Al-Syafi'i. Ia cenderung lebih bergantung pada hadis dibanding ijtihad. Fokusnya terhadap hadis membantu mengembangkan lebih jauh ilmu fikih, yang kemudian disempurnakan muridnya Muhammad Al-Bukhari. Istri ahli hadis besar abad ke-15 Ibnu Hajar al-Asqalani juga seorang ulama. Anas Kantum secara teratur memberikan ceramah umum yang dihadiri laki-laki dan perempuan. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan para ahli fikih ini, berkembanglah 4 mazhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ini bukanlah sekte berlainan dalam Islam, melainkan lebih merupakan penafsiran berbeda tentang Islam. Pada akhirnya semua mengarah ke tujuan yang sama, menjalankan agama Islam semurni mungkin, bahkan dalam konteks yang berbeda dari zaman Nabi. Sekarang keempat mazhab ini masih diikuti oleh lebih dari 1 miliar muslim. Mazhab Hanafi paling populer di anak benua India, Asia Tengah, Turki, dan Balkan. Mazhab Maliki menonjol di Afrika Utara dan Barat. Mazhab Asy-Syafi'i dipraktikkan di Mediterranean Timur, Mesir, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Sedangkan mazhab Hanbali terbatas di Jazirah Arab. Dalam masyarakat imigran muslim di Eropa dan Amerika, keempat mazhab itu bercampur, membangkitkan tantangan baru berkaitan dengan cara menerapkan hukum Islam di tengah komunitas yang beradab. Sebagai hasil pertumbuhan ilmu fikih, studi hadis sebelum menjadi lebih populer pada era Abbasiyah. Sebagian besar ucapan Nabi diwariskan dari orang-orang akan menempatkan mereka di tengah dari hadis dan beberapa keraguan lunak berkaitan dengan telah melintasi banyak generasi. Bahkan ada klaim bahwa sebagian hadis sepenuhnya karangan dan tak pernah diucapkan Nabi. Hadirlah di tengah kegemparan ini Muhammad Al-Bukhari 810 sampai 870 yang menyadari ancaman akibat keraguan hadis. Tentang hadis, ia menjadi orang pertama yang mempelopori pendekatan ilmiah untuk menentukan autentisitas setiap hadis, seperti ilmuwan muslim pelopor yang hidup pada masa tersebut. Al-Bukhari menolak menerima segala sesuatu hanya berdasarkan keimanan serta menekankan metode empiris dan generalisasi dalam analisisnya. Dalam pemikiran Al-Bukhari, agar sebuah hadis dapat disebut autentik, baik kata-kata hadis atau memberikan penekanan khusus pada penyampai. Al-Bukhari dengan sangat cermat mengikuti kehidupan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dia salah satu orang dalam rangka
itu. Setelah seumur hidup meneliti dengan hati-hati kehidupan para penganut hadis, Al-Bukhari mengompilasi antologi lebih dari 1000 hadis yang ia anggap asli seluruhnya. Metode ini hampir diterima dengan suara bulat oleh para ulama dan kompilasinya dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari, berarti hadis autentik menurut Al-Bukhari. Sekarang buku ini dianggap sebagai yang besar Muslim sebagai yang paling autentik setelah Quran itu sendiri. Teologi. Pada intinya, teologi Islam relatif jelas diselesaikan pada keyakinan akan kebenaran mutlak Tuhan dan ketegasan pesan Nabi Muhammad. Meyakini Islam secara tak langsung berarti menyatakan menerima Quran sebagai firman Tuhan dan hadis sebagai petunjuk yang bersifat ketuhanan. Menurut pemikiran tradisional Islam, dua sumber ini dibutuhkan dalam hidup Muslim agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan meraih kebahagiaan abadi di surga. Akan tetapi pada pertengahan abad ke-8, pendekatan keagamaan baru mulai timbul. Ketika menerjemahkan teks ilmiah Yunani kuno, umat Muslim juga membaca karya-karya filsafat. Lahirlah generasi filsafat Islam baru yang meyakini bahwa rasionalisme dapat digunakan untuk menemukan kebenaran ilahiyah. Dalam pandangan mereka, kesimpulan yang didapat dari penggunaan logika dan filsafat sama derajatnya dengan Quran itu sendiri. Sebagian bahkan menyatakan dalam kasus tersebut logika dapat mengesampingkan wahyu. Kelompok ini terkenal dengan sebutan Mu'tazilah, berarti yang memisahkan diri akibat perbedaan mereka dalam teologi umat Islam. Kesimpulan filosofis mereka jauh dari keyakinan utama Islam. Mereka menyebutkan Quran bukanlah firman Tuhan secara harfiah, melainkan ciptaannya, seperti halnya alam semesta. Mereka pun meyakini bahwa Tuhan dibatasi sifat-sifat yang disampaikannya dalam Quran. Bagi mereka Tuhan tidak maha kuasa. Dengan demikian, dalam topik tentang kehendak bebas versus takdir, mereka menyatakan mendukung kehendak bebas mutlak. Bahkan mereka berargumen bahwa Tuhan sendiri takkan dapat mengendalikan masa depan dengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Saat gagasan Mu'tazilah mulai menyebar di kalangan intelektual, reaksi yang muncul bertalian dengan implikasi teologis gagasan tersebut bagi Muslim yang lebih tradisional dan berpikiran ortodoks. Quran dan hadis telah menghadirkan seluruh kebenaran dan panduan yang dibutuhkan manusia. Memanfaatkan filsafat untuk menghasilkan kebenaran ilahiyah itu bukan saja tidak perlu, melainkan juga berbahaya. Pemimpin kaum tradisionalis pada awal 800-an adalah Ahmad bin Hanbal, ahli fikih yang mendirikan mazhab Hanbali. Meskipun dianiaya Khalifah Al-Ma'mun yang menjadi pelindung utama ideologi Mu'tazilah, Ibnu Hanbal tegas memiliki penafsiran literal dan kaku terhadap Quran serta hadis yang berkaitan dengan teologi. Dalam pemikirannya tak ada tempat bagi penalaran filsafat, terutama ketika menghasilkan kesimpulan yang berlawanan dengan kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ibnu Hanbal tegas menyatakan sifat Tuhan harus diterima secara harfiah dan tak perlu dipertanyakan. Jika Quran menyatakan Allah maha melihat, maka Allah maha melihat dan tak seorang pun berusaha memahami bagaimana cara Allah melihat semuanya atau merasionalisasi bagaimana kemungkinan itu terjadi. Pendekatan Ibnu Hanbal yang tegas dalam masalah ini membuatnya pun banyak pengikut dan mampu menahan laju penyebaran keyakinan Mu'tazilah. Tetapi pandangan tersebut terus populer di kalangan akademis sampai pendekatan lain yang melawannya bangkit. Yang paling berbahaya memang kejahatan melawan agama yang dilakukan oleh siapa saja yang beranggapan bahwa Islam harus diperjuangkan dan menolak matematika. Al-Ghazali. Meskipun menekankan kembali otoritas Quran dan hadis dalam menyikapi penalaran filsafat, pendekatan literal gagal melawan gagasan spesifik dari Mu'tazilah. Hal ini berubah saat pemikiran abad ke-10 Al-Ansari mulai mendukung keyakinan tradisional melalui penalaran. Ia tetap meyakini interpretasi literal Quran ala Ibnu Hanbal, namun ia menilai tak ada salahnya menggunakan penalaran filsafat untuk mempertahankan penafsiran tersebut. Pendekatannya dalam teologi dikenal sebagai mazhab Asy'ari dan metode diskursus rasionalnya dikenal sebagai kalam.
Menggunakan kerangka kerja ini, kaum tradisionalis mulai menyerang setiap argumen Mu'tazilah dengan logika yang oleh Mu'tazilah sendiri sangat dijunjung tinggi. Pemikir tradisional terbesar adalah Abu Hamid Al-Ghazali 1058 sampai 1111. Ia terkadang dianggap sebagai orang Islam paling berpengaruh dalam sejarah setelah Nabi dan para sahabatnya. Setelah mempelajari Mu'tazilah dan Asy'ari secara mendalam, ia menguasai banyak argumen teologi kedua aliran tersebut. Selain berbagai pendekatan agama secara umum, ia berpendapat bahwa keyakinan seorang tak boleh didasarkan seluruhnya pada penilaian filsafat, tetapi logika itu harus digunakan untuk melakukan gagasan tradisional ketika diperlukan. Menurut autobiografinya, ia menyimpulkan jalan sejati menuju Tuhan adalah ketaatan mutlak kepadanya dan mensucikan jiwa dari keinginan duniawi. Penekanan terhadap penyucian ini menjadi fokus utama Sufisme, komunitas spiritual yang menuntut keterlepasan dari dunia demi mencapai kedekatan dengan Tuhan. Karya Al-Ghazali akhirnya membantu membalikan arus aliran Mu'tazilah yang mundur dan dilupakan selama berabad-abad setelahnya. Secara bersamaan, Sufisme akan didukung Al-Ghazali sangat populer dan menjadi gerakan utama di hampir seluruh daratan Islam. Syiah. Ketika sebagian besar dunia Islam menerima pendekatan fikih dan hadis yang dibuat para ulama ternama, sebuah kelompok minoritas menolaknya sama sekali. Awalnya mereka berangkat dari komunitas Islam yang politis, tetapi seiring berjalannya waktu berkembang dimensi religius di dalamnya. Kelompok ini meyakini Ali dan keturunannya paling berhak menjadi khalifah. Mereka mulai menyuarakan pemikiran lain tentang hukum Islam dan hadis yang berakar dari perbedaan politik dengan khalifah sebelumnya. Kelompok ini menyebut dirinya Syiah Ali yang berarti kelompok Ali, tapi seiring disebut sebagai Syiah. Bagi Syiah, semuanya bermula dari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pada hari wafatnya Rasul. Dalam pertemuan itu, Umar mencalonkan Abu Bakar dan memberikan sumpah setia kepadanya. Saat itu Ali tidak hadir. Meski Ali sendiri menerima kekhalifahan Abu Bakar, generasi Syiah berikutnya mulai mempertanyakan legitimasinya. Di mata mereka, sepupu dan menantu Nabi ini seharusnya ada dalam pertemuan dan dipilih sebagai khalifah pertama. Hal ini berujung pada kepercayaan bahwa Abu Bakar, Umar, dan seluruhnya pendukungnya, tentu tidak termasuk Ali, merampas kekuasaan yang menolak hak sah keluarga Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Bagi Syiah, seluruh konsep kekhalifahan itu batal. Malahan mereka menganjurkan dunia Islam dipimpin keturunan Nabi melalui putrinya Fatimah yang menikah dengan Ali. Kaum Syiah menganut paham imamah, pemahaman bahwa hanya keturunan Ali yang berhak memerintah. Syiah menganggap Ali sebagai imam pertama, sedangkan anaknya Hasan dan Husain merupakan yang kedua dan ketiga. Meskipun mempercayai imamah dan bukannya kekhalifahan, Syiah belum menjadi sekte terpisah dari Islam. Imamah sekadar konsep politik yang tak secara otomatis memiliki implikasi keagamaan. Bahkan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah secara umum dirujuk sebagai imam juga. Agar dianggap sebagai kelompok keagamaan, bukan sekadar golongan politik. Argumen Syiah tentang khalifah pertama beranjak lebih jauh, antara lain dengan menyebut Abu Bakar dan penduduknya sebagai perampas kekuasaan, sehingga setiap hadis yang disampaikan lewat mereka tak bisa dipercaya. Argumen ini mengandung implikasi keagamaan yang luar biasa. Orang-orang yang mendukung kekhalifahan Abu Bakar meriwayatkan sebagian besar hadis yang diterima para ulama. Aisyah, istri Nabi, dan tetangganya Abu Hurairah bersama-sama melaporkan ratusan hadis yang terdaftar di Sahih Al-Bukhari. Bagi kaum Syiah, hadis ini tak dapat dipercaya karena dukungan politisnya terhadap Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Untuk mengisi kekosongan akibat penolakan ribuan hadis, Syiah menaikkan ucapan para imam ke tingkat tepat di bawah atau dalam beberapa hal sama dengan ucapan Nabi. Bagi dunia Islam ini adalah hujatan, tetapi bagi Syiah, para imam berkat garis keturunan khusus mereka tak mungkin menjadi penafsir keagamaan yang salah karena mendapatkan pengetahuan khusus langsung dari Tuhan. Sebagian besar ideologi ini tampaknya dipengaruhi filsafat Mu'tazilah, karena dalam pendekatan ortodoks Islam, gagasan manusia dengan status setengah dewa tak bisa diterima. Konsep neoplatonik
dari filsuf utama pada masa awal Abbasiyah dapat membantu Syiah melegitimasi imamah dari perspektif teologi. Cabang utama Syiah dikenal sebagai Isna Asyariyah, Imam 12, karena mereka yakin ada 12 imam setelah Nabi Muhammad. Menurut mereka, garis imam berhenti di Imam Muhammad Al-Mahdi yang bersembunyi saat baru berusia 5 tahun pada 874 Masehi. Dengan demikian, dimulailah periode yang dikenal sebagai Gaib kecil. Selama wakil khusus mampu tepat berkomunikasi dengan dia dan menerima petunjuk bagi kaum Syiah, tapi pada 941 Masehi diumumkan bahwa Al-Mahdi telah pergi ke Gaib besar dan komunikasi lebih jauh dengan imam tak dimungkinkan. Kaum Syiah percaya sang imam Gaib hanya akan turun pada akhir masa untuk memulai era utopis di bawah pemimpinnya. Tapi sampai ia turun, pengikut 12 imam menyatakan dengan tegas bahwa petunjuk dapat ditemukan dalam Quran, kompilasi hadis yang mereka anggap asli, dan perilaku serta keyakinan 12 imam. Ini bukan satu-satunya kelompok Syiah yang tumbuh pada masa pergolakan awal dinasti Abbasiyah. Kelompok lain percaya hanya pada 7 imam dan kemungkinan dikenal sebagai Sab'iyah, 7 imam. Kelompok ini lebih sukses secara politis dibanding sekelompok 12 imam. Abad ke-10 merupakan periode kebangkitan negara-negara Syiah 7 imam di Arab Timur dan Mesir. Kelompok Syiah terkecil hanya mempercayai 7 imam dan dikenal sebagai Zaidiyah, mengacu pada penerimaan mereka akan cucu Husain Zaid sebagai imam terakhir. Kaum Zaidiyah punya banyak kesamaan dengan Islam pada umumnya dan pandangannya tentang khalifah awal lebih moderat daripada yang lain. Gagasan Syiah tak pernah populer seperti diharapkan pendukungnya. Meskipun sekuat tenaga berdakwah dan menarik emosi umat dengan mengungkit perselisihan seputar Ali dan Husain, mayoritas dunia Islam tidak menerima deviasi teologi dalam hukum Syiah. Bahkan bagi sebagian besar umat, ideologi Syiah membahayakan Islam itu sendiri. Lagi pula, sejak mula pergerakan Islam telah dianggap unik, Quran menguraikan secara detail bagaimana bangsa-bangsa sebelumnya yang telah dikirimi Nabi mengubah-ubah pesan dan menguranginya agar sesuai kebutuhan mereka, dengan menyebutkan Yahudi dan Kristen sebagai contoh utama. Menurut keyakinan Islam, Muhammad diutus sebagai nabi penutup dengan pesan suci yang tak bisa diubah atau disimpangkan seperti sebelumnya. Saat kekuatan intelektual internal mulai mengancam kesucian gerakan Islam, reaksinya sebagian besar negatif. Selain hukuman politis oleh pemerintahan Abbasiyah, ahli teologi arus utama bersegera menolak ideologi Syiah dan menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah secara harfiah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan kesepakatan bersama, disingkat Sunni. Ahli teologi yang paling berpengaruh bernama Abu Hamid Al-Ghazali, ialah Al-Ghazali yang sama dengan menghabiskan waktu untuk membuktikan kesalahan argumen filsuf Mu'tazilah. Dengan kombinasi kelemahan argumen intelektual dan kekalahan militer politik negara bagian Syiah pada abad ke-12, popularitas Syiah menyusut sejak 1100-an. Syiah akan kembali menjadi kekuatan utama di dunia Islam saat kebangkitan kerajaan Safavid pada awal 1500-an.